podcast Celebes Update TV. Pada episode kali ini, kita akan banyak berbincang mengenai peran seorang mahasiswa dan bagaimana seorang mahasiswa itu harus berpikir kritis dalam menjalankan perannya. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat tepat untuk obrolan kita. Mari kita kenal lebih dalam. Nah, beliau ini merupakan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2020-2021. Beliau adalah Kak Taufik Hidayat, akrab disapa Kak Taufik. Ya. Beliau memiliki banyak sekali penghargaan dan prestasi serta beberapa pengalaman organisasi. Nah, diantaranya beliau ini merupakan anggota tim peneliti di mana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2018. Kemudian juga dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Beliau juga telah mengikuti beberapa kali lomba, salah satunya lomba debat, kemudian ada beberapa buku lagi yang telah ditulis. Nah, untuk itu mungkin saya akan ini Kak memulai. Bagaimana sih Kak sebenarnya pandangan Kakak tentang seorang mahasiswa ini? Apa sebenarnya hakikat kita menjadi seorang mahasiswa selain dari mungkin kita telah menamatkan sekolah di SMA, transisi kemudian masuk di perguruan tinggi Kak? Oke, baik. Terima kasih Nurul. Tentunya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar ya. Betul. Untuk kita memahami bagaimana sebenarnya hakikat kita mahasiswa. Karena untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, maka kita yang pertama harus mengetahui dulu diri kita sebagai mahasiswa itu seperti apa sebenarnya. Jika kita menelisik secara lebih mendalam dengan pendekatan filosofi misalkan, kita mampu untuk melihat bahwa mahasiswa itu bukan hanya lanjutan dari SMA ke universitas, itu pendefinisian secara formalistik. Dan jika misalkan kita bukan hanya melihat dari pendekatan normatif juga, karena kalau kita mendefinisikan secara normatif ya tinggal kita baca undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang membahas terkait dengan pendidikan tinggi, misalkan di sana dibahas tentang mahasiswa. Namun bagaimana supaya pandangan atau pemikiran kita terhadap apa hakikatnya sebagai mahasiswa ini bukan terbatas pada ranah-ranah itu, harus lebih jauh dan lebih mendalam. Dan menurut saya mahasiswa itu adalah sosok yang diberikan tugas, amanah dan tanggung jawab yang besar bagaimana untuk mengakomodir, kemudian mewakili kepentingan banyak orang untuk menyuarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Dan saya juga teringat apa yang disampaikan oleh salah satu pemikir tanah air kita, yaitu Tan Malaka, bahwa hal yang paling berharga atau kekayaan paling berharga yang dimiliki pemuda itu adalah idealismenya. Dan saya masih percaya manusia yang masih menjaga idealismenya itu adalah mahasiswa itu, kira-kira seperti itu. Ya, menarik teman-teman. Jadi mungkin kita kembali harus merefleksikan diri kita sebagai seorang mahasiswa. Jadi kita tidak memandang bahwa kita setingkat lebih di atas lagi, tetapi pemikiran kita juga yang harus memiliki idealisme yang kuat seperti itu kira-kira. Iya, jadi tadi sempat disinggung bahwa mahasiswa ini dia sebenarnya menyuarakan kepentingan banyak orang. Dia penyambung lidah rakyat. Nah, tetapi sebelum itu Kak pasti kita sebagai seorang mahasiswa harus peka terhadap lingkungan sosial, dan kita harus dituntut untuk berpikir kritis. Nah, mengapa bagaimana urgensi sebenarnya ini untuk mahasiswa lakukan Kak? Baik, terkait dengan bagaimana kepekaan sosial terhadap permasalahan yang ada di sekitar, terhadap jiwa atau jati diri seorang mahasiswa ini tentunya harus dirawat dan dijaga. Karena tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa misalkan yang kadang turun ke jalan dan bakar ban dan sebagainya, yang mengatasnamakan bahwa ini adalah kepentingan rakyat dan kepentingan orang banyak, itu harus
pertama harus peka terhadap lingkungan sekitarnya, karena dari hal lingkungan itu mahasiswa itu bisa bertindak, kira-kira seperti itu. Kemudian misalkan yang dipertanyakan oleh moderator kita, bagaimana misalkan mahasiswa itu peka terhadap lingkungannya. Ini tentunya berkaitan dengan salah satu fungsi mahasiswa ya, sebagai agent of social control, kira-kira seperti itu. Kemudian dari sana tentunya kita berangkat bahwa dari kepekaan ini yang membangun semangat atau membangun kepedulian yang ada dalam diri mahasiswa. Kemudian tertanam dalam hati dan pikirannya bahwa ada sesuatu permasalahan yang terjadi dan ini tidak sesuai. Dan dari situlah berangkat bahwa saya harus mengambil tindakan saya seperti ini, dan solusi yang saya berikan ini mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dan itulah yang dibutuhkan saat ini sebenarnya. Dan perlu misalkan kita petakan antara tahun 98 dan saat ini, tentunya banyak sekali perbedaan, banyak sekali perubahan gagasan dan lain sebagainya, banyak perubahan kondisi. Dan saya pikir mahasiswa juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi sekarang ini, kira-kira seperti itu. Yang jadi seperti itu teman-teman, jadi menarik ya tadi yang dibahas sama Kak Taufik, bahwa ketika mahasiswa peka terhadap lingkungannya dan mengetahui apa sebenarnya permasalahannya dan kemudian memunculkan solusi, itu sebagai suatu wujud realisasi mahasiswa ya Kak, untuk selalu berpikir kritis, berpikir terbuka untuk hidup di dalam tradisi intelektual sebenarnya. Jadi kembali lagi teman-teman, tadi sudah sempat saya singgung bahwa Kak Taufik ini seorang presiden mahasiswa pada masanya di Fakultas Hukum. Nah, saya mau tanyakan Kak, bagaimana Kak Taufik selama menjadi pemimpin di Badan Eksekutif Mahasiswa? Baik. Tentunya membahas terkait bagaimana kepemimpinan kami, saya bersama dengan teman-teman yang diberikan amanah untuk memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa. Tentunya sebelum saya memimpin di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, banyak perjalanan atau dinamika yang tentunya saya alami sebelum memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya pernah dipercayakan untuk memimpin suatu komunitas di Kabupaten Jeneponto, kemudian namanya Komunitas Pelajar Penduduk Rakyat, yang memang berangkat dari permasalahan keterbelakangan masyarakat, dan kita fokus salah satunya pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya pelajar yang ada di Buta Turati atau Kabupaten Jeneponto. Kemudian setelah selesai di situ diamanahkan menjadi Ketua Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan dari sana saya banyak belajar bagaimana terkait dengan mengadvokasi kasus, kemudian bagaimana menjaga atau merawat nalar intelektual mahasiswa, karena ini sangat bersentuhan dengan mahasiswa. Dan dengan pengalaman-pengalaman itulah saya maju mencalonkan di Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2020 kemarin, dan di kalangan mahasiswa hukum diberikan amanah untuk memimpin mereka untuk mewakili kepentingannya di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, saat menjabat inilah saya membentuk beberapa kementerian, 8 kementerian saya bentuk, dan dalam penyusunan kementerian ini saya pertama berangkat dari asas kebutuhan yang asas kebutuhan di mahasiswa di dalam lingkup lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas ya. Yang pertama misalkan saya bentuk kementerian yang belum pernah ada sepanjang BEM Fakultas Hukum Unhas itu ada, yaitu Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, yang fokus kajiannya memang membahas dan mengawal isu terkait dengan perempuan, kira-kira seperti itu. Kemudian Kementerian Agama juga saya adakan di kepengurusan saya, karena saya melihat itu kemajemukan yang ada di Fakultas Hukum Unhas. Hampir semua agama itu ada di Fakultas Hukum Unhas. Kemudian ada beberapa, dan di Fakultas Hukum Unhas itu ada 19 lembaga kemahasiswaan di luar lembaga tinggi kemahasiswaan. Jadi totalnya sebenarnya ada 22 lembaga kemahasiswaan di lingkup Fakultas Hukum Unhas.
Kemudian dalam kepengurusan saya, karena berlangsung kurang lebih 1 tahun mengurus di BEM, ada beberapa advokasi, ada beberapa pengabdian masyarakat yang kami lakukan. Hal yang paling berkesan ya menurut saya selama menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, yaitu dari Unhas, khususnya Fakultas Hukum, yang pertama mengawal isu terkait dengan tolak amandemen konstitusi dan tolak Jokowi 3 periode. Sebelum itu viral menjadi kasus advokasi atau yang dikawal oleh teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia. Kami sudah melakukan kajian ataupun demonstrasi itu di bulan September tahun lalu. Dan teman-teman dari BEM di Jawa, BEM di Kalimantan, Sumatera mengawal itu di tahun 2022 ini, kira-kira seperti itu. Karena kita melihat isu ini akan kami melihat dari pertama 2021 itu sampai di September ada arah ke sana untuk mengubah amandemen dan 3 periode dan lain sebagainya. Maka itulah yang kami fokuskan di pengawalan advokasi waktu di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian bukan hanya di bidang advokasi saja, kami juga terjun langsung ke masyarakat lewat pengabdian masyarakat dalam program Bina Desa yang dilakukan oleh BEM Fakultas Hukum Unhas. Kami melaksanakan Bina Desa itu selama 3 hari dengan beberapa program yang kami program fokus pada saat itu sesuai dengan keilmuan mahasiswa Fakultas Hukum ya. Misalkan kami mengangkat terkait isu urgensi pendaftaran sertifikat tanah, karena kami melihat salah satu permasalahan yang sering terjadi di desa itu adalah permasalahan terkait dengan tanah. Dan kami analisis, ternyata kenapa misalkan banyak sengketa yang klaim hak dan lain sebagainya, karena tanahnya belum ada sertifikatnya. Ya, kalau kita membaca Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, sertifikat itu adalah hak kepemilikan terkuat yang hak milik ya. Dan hal ini yang belum, kalau saya melihat belum disadari. Dan kami juga memandang bahwa program pemerintah Kementerian ATR BPN untuk menghasilkan atau pendaftaran tanah dan sertifikat secara gratis itu belum bisa dirasakan oleh banyak masyarakat, kira-kira seperti itu. Dan itulah yang membangun kami. Dari asas kebutuhan itu, permasalahan itu, kami adakan program-program untuk mengedukasi masyarakat di Desa Salendran, Kabupaten Maros. Kemudian ada beberapa penyuluhan hukum terkait masyarakat rentan. Kami juga mengadakan konsultasi dan bantuan hukum di sana. Dan kami sekaligus memperdalam keilmuan kami sebagai mahasiswa hukum dengan praktik langsung ke masyarakat ya, kira-kira seperti itu. Ya teman-teman, jadi Kak Taufik ini sudah memiliki banyak sekali pengalaman selama menjadi seorang pimpinan di Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian melakukan berbagai advokasi dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tadi Kak Taufik banyak berbicara tentang bagaimana pengabdiannya di masyarakat dengan melakukan salah satu kegiatan, misalnya penyuluhan hukum, kemudian ada kegiatan Bina Desa. Nah, kalau di kampus sendiri Kak, pernah tidak Kak Taufik atau di masa kepemimpinannya pada saat itu mengkritik pimpinan kampus dan bagaimana respon? Ini pertanyaan yang sangat berkaitan dengan idealisme kita sebagai mahasiswa. Karena ini juga hal yang kalau saya melihat hal yang tidak dapat dipungkiri, karena kita berada dalam lingkup universitas, maka intervensi antara pimpinan universitas, pimpinan fakultas dengan lembaga kemahasiswaan ini tidak bisa dipisahkan, karena kita berada dalam sistem itu, kira-kira seperti itu. Nah, intervensi ini seperti apa? Nah, ini yang kita harus tafsirkan, ini yang harus kita maknai bahwa intervensi ini apakah berkaitan dengan akan meredupkan gerakan mahasiswa, ataukah akan membangun gerakan mahasiswa. Kembali lagi kepada keberpihakan kita di BEM khususnya itu di mana, kira-kira seperti itu. Terkait misalkan kritik saya dengan pimpinan fakultas, pimpinan universitas itu sangat sering di masa saya.
Misalkan kemarin saat ada kebijakan universitas untuk membebaskan UKT 50%, ada 30%, ada 20% untuk mahasiswa UNAS. Namun kebijakan ini dikeluarkan saat penghujung atau hampir masa pembayaran UKT itu tertutup. Kami bertanya bahwa ini kebijakannya seperti apa? Kebijakannya seperti setengah-setengah, mau membantu, tapi saat sudah banyak mahasiswa yang membayar, itu uangnya tidak bisa dikembalikan lagi. Kira-kira seperti itu. Kemarin ini sangat dikenal ya di kalangan mahasiswa hukum. Saya mengkritik lewat media pimpinan fakultas, apalagi saat mengajukan permohonan itu kan harus ada rekomendasi dari Kaprodi dan lain sebagainya. Itu kan yang memakan waktu lagi, kira-kira seperti itu, dan batas waktu untuk mengajukan UKT ini terbatas. Dan malamnya, tapi kita tentunya sebagai mahasiswa harus juga punya semacam SOP lah dalam mengadvokasi itu. Saya pertama melakukan, sebelum saya kritik di media ya, ini di pimpinan fakultas, saya ketemu dengan kepala subbagian akademik, ketemu juga dengan pimpinan fakultas. Saya sampaikan itu, namun ada beberapa kendala dan tidak bisa diselesaikan di situ. Dan saya kritik telah di media bahwa pelayanan administrasinya ini lambat dan lain sebagainya. Dan itu dimuat di media online ya. Dan setelah misalkan selesai dimuat, alhamdulillah direspon oleh pimpinan fakultas dan semua permasalahan itu diselesaikan. Teman-teman mahasiswa fakultas hukum banyak yang mampu untuk merasakan bantuan UKT, kira-kira seperti itu. Kemudian di pimpinan universitas ya kemarin ya, ini permasalahan yang sangat mendasar ya, ini konflik mahasiswa antar mahasiswa, tapi melibatkan pimpinan universitas. Ya, inilah saya mengatakan bahwa kita ini tidak bisa dipisahkan memang dalam hal konflik dan hal-hal mengkritik ya. Ini hal yang menurut saya adalah hal yang biasa, karena kritik itu adalah bentuk kepedulian kita bagaimana membangun atau bagaimana memperbaiki ke depan apa yang kita kawal. Kalau misalkan dalam hal ini adalah universitas, misalkan kemarin kasus BEM universitas yang sampai di akhir masa jabatan saya sebagai presiden BEM, itu saya tolak sangat menolak ya adanya kepengurusan yang seperti itu. Misalkan bagaimana ada ketua BEM yang sudah menyelesaikan program sarjananya, tentunya itu hal yang sangat bertentangan menurut saya. Dan kita tidak menolak begitu saja, tapi kita menolak ada hasil kajian hukumnya. Setelah kita mengidentifikasi permasalahannya, baru kita merumuskan apa yang bisa kita lakukan terhadap permasalahan ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai teman-teman kita mahasiswa. Ada permasalahannya, kemudian kita identifikasi, kita temukan masalahnya, kita ambil tindakannya. Misalkan teman-teman biasa membuat policy brief atau hasil kajiannya ada. Ya teman-teman, jadi menarik ya tadi yang disampaikan sama Kak Taufik. Itu sedikit banyaknya bagaimana sebenarnya kita untuk mengkritik birokrasi kampus yang bermasalah. Namun kita akan lanjutkan setelah jeda berikut.